Surili. Tuh, Surili. Kelelahan kami pada waktu itu sedikit terbayar, tetapi masih ada rasa penasaran. Kami harus sampai mencapai puncak. Memang perjalanan itu sangat berat karena kami mulai ketemu dengan batu-batu yang besar-besar dengan dengan jarak antara satu dengan yang lain yang begitu tinggi. Merbabu. Selamat ya Bang. Di Sumarmo di Solo, kami mohon Anda untuk tetap duduk. Satu lampu tanda kenakan, sapu pengaman dipadamkan. Halo, Akhirnya kita sudah di Solo. Baru tiba 5 menit yang lalu. Agak terlambat pesawat kita, 1 jam terlambatnya. Rencana mendaki besok ke Merbabu via Selo. Hari ini kita bermalam dulu di Solo, kemudian besok pagi baru kita menuju ke base camp. Kita dijemput oleh Mas Teguh, tim kita. Kebetulan Mas Teguh ini dari Semarang. Baik banget, dia jemput aku sambil bawain lumpia Semarang. Wah, top, top, top. Soto Triwindu di Solo. Sotonya terkenal, soto bening, terkenal sangat ramai. Kita kulineran dulu di sini ya. Yuk, kita makan. Sepanjang jalan kenangan, kapal diriku mesra. Kita sekarang ada di Pasar Gede Solo, pasar tradisional yang terkenal dengan makanan khas daripada Solo. Tujuan kita ke sini, yuk kita belusuan, kita lihat seperti apa kondisi Pasar Gede sekarang. Sekaligus saya mau membeli beberapa makanan yang mungkin kita bisa bawa ke Gunung Merbabu untuk kita jadikan logistik di sana. Es dawet dan gempol pleret katanya terkenal enak dan menjadi salah satu ciri khas di Pasar Gede ini. Kita coba ya. Nah, ini ada cendolnya, kemudian ada selasihnya, kemudian ada tadi dikasih sedikit, ada nangkanya, sedikit dikasih gula aren ya. Nah, kita ada di sini yang serba wedang ya Bu ya. Ada wedang ungu. Bedanya apa nih Bu, yang hijau sama yang Ini ekstrak ekstrak yang ini ekstrak Nah, menjelang kita naik gunung, kita sekalian bisa liburan kecil, mengeksplor daerah-daerah di kota-kota di sekitar gunung. Nah, kebetulan karena dekat Solo, kita sempetin nih ke Pasar Gede ya, Iya, Mas ya. iya. Mas dapat apa aja nih? Pisang. Terus sama ini salak. Tapi salaknya kodok. dari Sleman. Karena di sana, pusatnya di sana ya. Iya. Terus Heri dapat apa? Karak. Oh, Kamu dapat itu juga ya, teh ya? aku dapat cemilan. Sama teh ya? Cemilan, ada paru goreng, tempe keripik, sama ini teh. Dan juga wedang untuk uwu. Beda. Wedang uwu dan wedang
wedang tea lemon. Aduh, ini enak sekali buat nanti di gunung kita dingin-dingin, kita bisa minum ini. Jadi memang ternyata banyak yang bisa kita beli untuk kita bawa ke atas untuk logistik kita ya Mas Iya. ya. Ini kamu Sekaligus- dapat lenjong juga ya? Oh iya, ini lenjong. Ini buat coffee break sore ini. Oke, so kita sekarang udah selesai nih belusuannya. Kita kembali ke tempat di mana kita akan bermalam. Iya. Sampai di hotel sekarang. Setelah kita tadi lunch, kemudian kita belusuan di pasar gede, beli beberapa snack yang mau dibawa besok. Sekarang kita sudah sampai di hotel. Nah, karena besok berangkatnya pagi ya, saya pikir saya mau repacking lagi beberapa barang yang akan dibawa di ransel. Nah, ini sambil saya lihat, tapi kelihatannya udah dulu. Kayaknya di luar nanti. Sepatu cadangan. Takutnya nanti waktu kita naik hujan, jadi untuk summit saya bawa sepatu cadangan, bawa sendal. Terus ini on the go saya di perjalanan. Jadi ada perlengkapan tisu kalau mau pipis, kemudian hand sanitizer, pembersih wajah. Oke. Hari ini kita sudah sampai di hotel untuk istirahat ya. Jadi setelah ini kita bisa langsung masuk ke kamar, kemudian kita bisa istirahat malam ini. Besok pagi kita mulai bangun sekitar 4:30. Good morning. Kita sekarang sudah ada di base camp Merbabu via Selo. Tim 3 Dewa sudah menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa, keril-keril dan logistik sudah siap. Sebagian sudah dibawa ke atas, sebagian lagi bersama kami nanti. Di sini kami kumpul semua sudah mau breakfast. Breakfast sudah disiapkan sesuai dengan menu yang bergizi sekali. Ada telur, ada ayam, ada tahu, kemudian ada sayur juga. Jadi ini adalah bekal kami untuk pendakian awal hari ini sampai dengan di pos 2. Cuaca cerah sekali, cuaca sangat cerah dan angin mulai dingin, sejuk. Jadi memang cocok untuk kita berolahraga. Kita akan berjalan habis ini 2,5 jam ya. Untuk itu loading dulu. Kita karbo loading, protein loading. Oke. Halo semua, kita sudah selesai siap-siap di base camp Andi Kempleng untuk memulai perjalanan Merbabu via Selo. Sudah breakfast, packing sudah, kita siap untuk berangkat bersama. 100 meter dari gerbang nanti kita akan melakukan penanaman pohon. Baru setelah itu kita menuju ke pos 1 dengan berjalan kaki 1,5 jam. Itu dulu yang bisa kita sampaikan sekarang. Oke, see you there. Bismillah, sampai puncak Merbabu. Dari jalur lainnya dan yang kedua jalan lanjut ke Pakokas dan terakhir ke Cuman Baru ya? nggak baru, ini malah tunggal sama TKN itu jalur paling lama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 di pendakian saya ke Gunung Merbabu, merupakan pendakian ke-6 dari 7 Summit yang saya canangkan. Saya berkeinginan untuk menyumbangkan 12 pohon tesek.
Pohon tesek ini adalah pohon yang dilestarikan di Indonesia, salah satunya di Pulau Jawa. Pohon tesek ini mempunyai banyak manfaat, yaitu untuk pengobatan, kemudian untuk ekologis, secara ekonomis. Pohon ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam jenis industri, dan yang terakhir adalah secara spiritual, di mana pohon ini dipercayai bisa memberikan satu energi positif, dan ini biasanya ditanam di makam-makam para raja zaman dahulu. Dapat saya sampaikan, salah satu yang pernah saya dapatkan di Gunung Slamet adalah kayu tesek ini dibuat tasbih. Jadi itu adalah salah satu perpaduan antara spiritual dan ekonomis. Jadi kita juga bisa memanfaatkan. Ya mohon maaf, terima kasih atas pemberian untuk bibit ini. Moga aja bibit ini menjadi subur dan menjadi lestari di wilayah Gunung Merbabu khususnya. Amin. Gitu ya semuanya. Amin. Ya. Oke, jadi kita mulai tanam ya Mas. Oh ya? Iya siap. Saya serah terimakan dulu Mas. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. alam dan juga untuk bapak-bapak yang Amin, amin. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke. Saat ini kita, masih di bawah sini Bu. di bawah sini ya. Di bawah sini. Di bawah banget. Banget. Jadi kira-kira di pos berapa tuh kalau kita? Nanti kita bakal ketemu Surili. Surili itu di sekitar HM21, itu di atasnya pos 1. Di atas pos 1. Iya, atas pos 1. Setelah 1,5 jam kita berjalan, Iya, maka kita akan berjumpa sama. mempunyai possibility untuk ketemu Surili. Iya, benar. Oke. Jarak per kelipatan 1 HM itu 100 meter Bu. Jadi buat pacuan kita kalau udah ketemu pelang ini, oh ya sekian meter Oke. begitu. Ini HM berapa? Ini HM4, Oh, jadi kita udah 400. 400 Dari bawah. dari bawah. Total sampai puncak kita ntar ketemu HM52, total 5 kilo 52. 400. 52 ini. Nah, kalau dari pendakian lain juga ada ininya. Ada. Untuk Gunung Merbabu semua jalur ada Bu, Oke. kecuali gunung yang lain. Kak, fungsinya berarti kalau tersesat ya? Kamu Ya, ada di buat HM berapa? Ya begitu Bu. Oh, saya di HM dekat antara 5 dan 6 atau berapa? Tapi kalau untuk masih ketemu HM, nggak mungkin tersesat Bu. Nah, di luar zona itu baru Ya. bisa dibilang tersesat. Atau minta dievakuasi Evakuasi, betul. seperti itu ya. View-nya bagus. Ini bagus, sama-sama. Terus apa lagi? Naiknya pakai trip apa? Kenapa? Naiknya pakai trip apa? Dia Dewa. Tiga Dewa. Oh, sama dong. Terus gimana? Udah sampai summit kan? Ternyata tetap bagus ya? Bagus. Waduh, jadi mendaki Merbabu karena keindahan. Berapa kan? Oh, udah sampai pos 1. Belum dikasih bonus nih sama Merbabu. Mau pas 1 aja. Ini endurance. Memang teknikalnya nggak terlalu ekstrim, tapi endurance karena panjang tanjakannya. Sedikit lagi.
Hai, akhirnya sampai di pos 1 Merbabu via Selo. Ketinggian berapa Mas? 2189 mdpl. 2189 mdpl. Pos satunya bernama Pos 1 Dok Malang. Ya, kayak kota kecil saya Malang. Jadi saya tadi jarak tempuh dari base camp ke sini sesuai rundown 1,5, tapi ternyata kita lebih cepat. Jadi kita cuma 1 jam. Jadi pesan aku untuk yang karena Merbabu terkenal tadi sepanjang jalan kita tanya why dia naik Merbabu. 1 karena mereka masih pemula, yang kedua mereka mau explore, yang ketiga karena keindahan alamnya. Nah, khusus untuk pemula memang pesan saya sih ini bermain endurance. Jadi secara teknikal itu fine untuk pemula, tapi secara endurance kita harus tahan ya. Jadi asupan makanan, latihan yang cukup supaya kita tetap kuat sampai di 1,7 kilo yang sekarang ini di 2189. Oke, kita istirahat sebentar. Kita lanjut. Halo teman-teman. Itu yang di ujung sana itu Sabana 1, itu tempat kita ngecamp. Berarti puncaknya di manakah? Luar biasa apa? Puncaknya berarti lebih jauh dari itu. Semoga kita besok sampai di sana. Aku nyari monyet nggak ketemu. Siapa Suli? Surili, Bu. Surili. Surili. Namanya Surili. Nggak ketemu. Coba kita panggil ya. Surili. Surili. Tuh, nggak ada. Prediksi kita dari pos 1 ke pos 2 Bayangan ini 1 jam, tapi ternyata nggak sampai ya Mas ya? Iya, enggak. Cuma jalanannya ampun. Ampun. Nanjak banget. Ampun. Gimana? Tara bisa lebih duluan lagi ya. Ampun ini. Bener kan ya? Berat banget. Ampun. Berat ya? Banget. Kamu juga ya berat. Banget. Sip. Tapi enaknya apa? Ini kayak jalan pedesaan ya, kayak jalan di kampung. Adem ya Mas ya? Adem. Terus apa? Kontur Asri, tanahnya ya. enak, tanah begitu ya. Jadi emang enak dijejak. Nah, ini kita bersama dengan salah satu dari tim lokal kita yang ada di Merbabu ya. Via Selo ya. Via Selo ya Iya, Mas. via Selo. Ya, Mas bisa jelasin nggak kenapa sih namanya Simpang Macan? Oke. Di siang hari ini saya akan menjelaskan kenapa bisa dinamakan pos kota Simpang Macan. Dulu di pos Simpang Kota ini Pak, Bu, ada jalur persimpangan. Jadi jalur yang lurus dulu itu jalur orang lokal. Orang lokal. Nah, di sini dikhususkan pendakian. Nah, emang untuk lokal itu buat jalur penelitian. Di situ penelitian. Dulu pernah ada ditemukan gua. Entah itu gua apaan. Tapi dari ada guanya. Peninggalan zaman dahulu. Kalau itu bisa dikatakan iya. Tapi gua itu bukan cuma sekedar gua aja. Kemungkinan bisa ditempatkan buat habitatnya macan kumbang. Di Gunung Merbabu sebenarnya masih ada habitatnya macan kumbang. Soalnya kalau untuk kijang juga di Gunung Merbabu masih ada. Contohnya kayak kijang, terus kayak kancil kayak gitu juga masih ada. Gitu, begitu Bu. Monyet lutung banyak ya. Monyet lutung banyak. Apa yang nama khasnya di Surili. Surili? Nah, Surili atau nama kampungnya itu Rek-Rekan. Rek-Rekan. Yang pakai proper outfit, yang pakai outfit proper, aku kasih. Kata, ayo sebutin. Tadi Bu. Abang nggak tahu. Tahu siapa? Private bukan? Private, satu. Terus Aku pakai leci. bajunya private nggak? Terus ini sepatunya sepatu trekking. Oke, terus Celananya pakai running belt.
Iya, aku pakai. Mana coba kan? Oh iya, good. Apa? Bapak, Makeupnya nggak ditanya? Makeupnya? Aku pakai Flaway Purple. itu proper, apalagi ya? Kayak Trekking. Pakai Decathlon. Forlas. Oke, jadi gimana? Kamu buka. ACC Bu itu Bu. Udah terima ya. Bagian ini aku mana Om? Yes. Pembelajaran kalau naik gunung harus proper. Hai, ini makan siang kita di pos 2. Aku disiapin nasi, ada ayam goreng, tahu goreng, dan bihun. Karbo loading. Karbo loading, protein hewani dan protein nabati. Makan dulu. Oke. Elevasi terbuka, mulai menanjak. Secara teknikal tidak terlalu berbatu, tetapi memang naik ya, dan agak curam nih. Cuaca panas sehingga menguras tenaga. Tetap terus berjalan. Jangan kaget ya Bu, mau lihat sesuatu nih. Ini the best banget nih Merapinya nih. 1, 2, 3, 4. Subhanallah. Aduh, Merapi itu terlihat begitu gagah sekali, Mas. Iya. Jadi dia tuh face to face dengan merbabu ya. Jadi kalau kita lagi naik merbabu, kita bisa melihat Merapi. Merapi itu benar-benar gagah sekali. Dan seolah melihat perjalanan kita ya. Seolah melihat perjalanan kita di pos 3. Pos 3. Kamu hebat banget ya. Saya nggak bisa ngejar kamu loh dari pos 1 sampai pos 3. Waktu saya nemenin Rara, Elis di summit kelima di Gunung Slamet, saya masih bisa jaga jarak cuma semeter 2 meter. Tapi kali ini saya keteteran bener. Asli banget. Mas, tapi kita bagus banget loh. Alhamdulillah. Ya ampun. Pertama kita bersyukur ya. Udaranya cerah, ceria, bahkan sepoi-sepoi. Sepoi dingin banget. Ya Dingin banget dan memang cuacanya sangat mendukung ya. Bahkan nih mungkin ini hari pertama panas ya setelah tiap hari hampir hujan kalau nggak salah. Lihat deh Mas, lereng Kemarin masih gunungnya. hujan Rara. Iya, makanya. Alhamdulillah kita bersyukur banget ya. Tuhan kasih kita kesempatan dapat cuaca yang cerah ceria seperti ini. Tapi saya nggak bisa ngejar kamu. Kamu hebat. Nanti kita ketemu lagi di Pos 4. Dan bermalam di sana ya. Siap. Insya Allah bermalam di sana.
kebahagiaan Merbabu ini dengan my favorite idol. Thank you, Tante. Marika Marheni. Ya, thank you. Seorang tiktokers ya Mbak ya. Juga selebgram yang luar biasa staminanya. Coba dilihat deh di YouTube-nya, beliau ini sudah sering tiktok kemana-mana dan itu menjadi inspirasi juga salah satunya untuk mendaki gunung. Jadi ini rezeki buat aku bisa ketemu. Alhamdulillah. Nah, kita silaturahmi ya Mbak Ya, Tante Rara. Gimana Bu? Waduh, Ibu. takjub saya. Takjub banget bagusnya. Ini pertama kali ya. Pertama kali ngeliat dari sisi yang berbeda ya. Aduh bagusnya. Area campnya. Sampai juga. Alhamdulillah, bisa sampai akhirnya di pos 4. 4. Kita sampai di pos 4 sekarang. Alhamdulillah. Aduh, penuh juga ya ternyata ya. Tapi pemandangannya bagus banget sih. Jadi kita kayak ketutup di pohon-pohon gitu ya. Aduh, luar biasa. Yuk, kita menunjukkan kita. Aduh, penuh banget. Excited sih. Iya. Merbabu is a very excited mountain, pemandangannya juga Bagus banget. Ada Terutama hamparan dari air. pos 1 ke pos 4 tuh merapi semua Ya. gitu. Jadi menurut saya Merbabu ini flora dan floranya terutama ya. Floranya terutama tuh sangat beragam loh. Dan indah. Dan treknya juga enak buat dinaiki. Sangat bersahabat. Ternyata memang apa yang orang bilang ngangenin, kemudian nyandu, Betul. bisa datang lagi. Betul. Kemudian bisa dinikmati dalam berbagai sudut. Ada sudut via tekelan mungkin yang kita belum naik. Tadi Iya. kita kan sempat lewat kan Iya. ke tempat yang merupakan satu perempatan yang masih Iya. yang dilalui oleh jalur yang lain. Lain. Ternyata indah. Betul. Ternyata dari sisi sini indah, dari sisi sana indah. Jadi memang worth it mas. Iya. Worth it. Iya. Worth it. Jadi Iya. baik kita pemula maupun kita mau latihan atau kita mau mengulang lagi, menurut saya sih worth it untuk didaki mas. Gimana? Luar biasa bagus banget Merapi. Merah ya. Awannya merah karena sunset sudah mau habis. Jadi mulai dia merah terlihat sekali indahnya. Luar biasa ya. Di waktu sunset.